Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali di channel saya di channel Afreza Raher. Dan dengan saya di sini Afreza Ramadhani Herdian dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk materi kita hari ini kita akan membahas tentang sejarah sastra pada periode 1961 sampai sekarang. Oke, mari kita masuk ke materi. Jadi untuk pembahasan pertama, mari kita sama-sama memahami tentang apa hakikat dari sejarah sastra. Jadi hakikat sejarah sastra itu intisari yang mempelajari perkembangan karya sastra secara kronologis, yang dimana sejarah sastra tak terelakkan dari istilah periodisasi dan angkatan. Periodisasi di sini bermakna suatu rentang waktu tertentu yang berhubungan dengan peristiwa penting terhadap suatu kesusastraan. Sedangkan angkatan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di dalam kesusastraan dalam waktu tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sastra dan politik. Pada dasarnya para sastrawan Indonesia sendiri menunjukkan perhatiannya kepada dunia politik. Di antara sastrawan yang ikut dalam mengembangkan sastranya di dalam dunia politik yaitu ada Muhammad Yamin dan Rustam Effendi. Lalu pada tahun 1950 dibentuklah Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang mengandung seni untuk rakyat, yang kemudian menjadi organ kebudayaan resmi dari PKI. Akan tetapi terdapat perbedaan pemahaman di antara para anggota yang menyebabkan munculnya Les Bumi yang dibentuk oleh NU serta organisasi-organisasi lainnya yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan Lekra. Setelah itu muncul manifest yang mempermudah Lekra beserta kampanyenya untuk menghancurkan musuh-musuhnya, atau dapat dikatakan dalam rangka menghancurkan organisasi-organisasi yang menentang Lekra. Namun manifest sendiri pernah mempersiapkan konferensi yang berujung ditolak oleh Presiden I.R. Soekarno, yang dimana konferensi tersebut adalah konferensi pengarangkan yang diberi nama Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia atau disebut juga KKPPI, yang berlangsung di Jakarta pada bulan Maret 1964 dan menghasilkan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia atau disebut PKPI. Baik, selanjutnya Lekra itu memiliki pengarang-pengarang yang ikut dalam mengarang sastra-sastra dari Lekra. Namun pengarang-pengarang tersebut siapa aja sih? Jadi pengarang-pengarang itu ada yang pertama Adi Sidarta atau disebut juga dengan D.N. Darta. Beliau lahir di Cibeber pada tanggal 7 Maret 1924. Beliau merupakan pendiri dari Lekra dan bergabung dengan Angkatan Pemuda Indonesia. Lalu yang kedua ada Lukman Joto atau lebih dikenal dengan Nyoto. Beliau lahir di Kabupaten Bondowoso pada tanggal 17 Januari 1927. Beliau adalah wakil ketua PKI dan teman dekat dari Adi Sidarta. Yang ketiga ada Jo Barjop. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 6 Februari 1926. Beliau ini adalah sosok seorang penulis Indonesia dan beliau adalah seorang penerjemah serta pengamat kebudayaan. Yang keempat ada Dipa Nusantara Aidit atau juga disebut dengan DN Aidit. Beliau ini lahir di Boyolali pada tanggal 22 November 1995. Beliau pernah ikut serta dalam memimpin gerakan pemuda di Belitung pada zaman kolonial Belanda dan sempat menjadi anggota DPR RI mewakili rakyat Belitung saat Indonesia merdeka. Lalu yang kelima ada Agam Wispi. Beliau lahir di Pangalan Susu pada tanggal 31 Desember 1930. Beliau ini adalah seorang penulis Indonesia serta sebagai penulis sastra eksil Indonesia. Beliau memulai karirnya sebagai wartawan dan redaktur kebudayaan pada Harian dan Pendorong Medan tahun 1952 sampai 1957.
Dan beliau ini pernah menjadi pimpinan pusat Lekra pada tahun 1959 sampai 1965. Baik, selanjutnya, selain para pengarang Lekra pada tahun periode 1961 sampai sekarang, juga memiliki pengarang-pengarang keagamaan. Pengarang-pengarang tersebut yaitu diantara lain, yang pertama ada Jamil Suherman. Karya-karya beliau yang berhubungan dengan keagamaan yaitu kumpulan cerpen dan roman berjudul Umi Kalsum dan Perjalanan ke Akhirat yang diterbitkan oleh penerbit Nusantara. Lalu yang kedua ada M. Saribi Alfen atau AFN. Karya-karya beliau yang berhubungan dengan keagamaan yaitu kumpulan sajak berjudul Gema Lembah Cahaya tahun 1964 yang diterbitkan oleh penerbit Pembangunan. Lalu yang ketiga ada kumpulan sajak dari 8 orang penyair yang berjudul Manifest yang diterbitkan oleh penerbit Tim Tamas. Lalu selanjutnya, pada periode tahun 1961 sampai sekarang mempunyai sajak-sajak Kirani yang merupakan kumpulan puisi karya Taufik Ismail yang mengandung unsur perlawanan terhadap ketidakadilan dan protes sosial terhadap pemerintah Orde Lama. Puisi-puisi yang diciptakan oleh Taufik Ismail sendiri memiliki parafrase yang mengandung makna kebenaran terhadap sejarah pada masa lampau atau masa Orde Lama. Lalu puisi-puisi tersebut yaitu diantara lain, yang pertama ada sebuah jaket berlumuran darah, yang kedua ada Merdeka Utara, yang ketiga ada Harmoni, yang keempat ada Jalan Segara, yang kelima ada Karangan Bunga, yang keenam ada Salemba, yang ketujuh ada Tablau Menjelang Malam, yang kedelapan ada Dari Catatan Seorang Demonstran, yang kesembilan ada Dari Catatan Seorang Demonstran Percakapan Angkasa, lalu yang ke-10 ada Geometri, yang ke-11 ada Aviasi, yang ke-12 ada Mimbar, yang ke-13 ada Aritmetik Sederhana, yang ke-14 ada Depan Sekretariat Negara, yang ke-15 ada 22 tahun kemudian, yang ke-16 ada Seorang Tukang Rambutan pada istrinya, yang ke-17 ada Doa, dan yang terakhir ada Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. Lalu selanjutnya, pengarang-pengarang yang turut hadir dalam menulis sastra pada periode 1961 sampai sekarang yaitu diantara lain ada B. Soelarto, yang dimana beliau lahir pada tanggal 11 September tahun 1936 di Purworejo. Lalu ada Bur Raswanto, beliau lahir di Palembang pada tanggal 6 April 1937. Dan ada juga Bastari Asnin, beliau lahir di Muara II, Palembang pada tanggal 29 Agustus 1938. Dan yang terakhir ada Satria Graha Horip Soeprobo, beliau lahir di Lamongan pada tanggal 1934. Lalu selanjutnya pada periode 1991 sampai sekarang terdapat juga penyair-penyair yang diantara lain ada Taufik Ismail, beliau lahir di Bukit Tinggi pada tahun 1937. Beliau merupakan seorang penulis sajak, cerpen, dan esai sejak tahun 1954 dan mulai tenar dan muncul pada tahun 1966 dengan karyanya berjudul Tirani. Lalu yang kedua ada Gunawan Muhammad. Beliau merupakan seorang penulis sajak yang memiliki suasana muram sepi menyendiri. Selain itu, terdapat penyair-penyair lain yang juga hadir pada periode ini. Penyair-penyair lain tersebut yaitu diantara lain ada Saini Kosim atau Saini KM. Beliau adalah seorang penulis Indonesia yang banyak menulis karya drama selain puisi, novel, dan esai. Lalu yang kedua ada Prof. Dr. Saparadi Djoko Damono.
Beliau adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia yang terkemuka dan memiliki panggilan SDD. Yang ketiga ada Budiman S. Hartoyo. Beliau tergolong sebagai penyair angkatan 66. Dan yang keempat ada Saini KM. Beliau lahir di Sumedang pada tanggal 16 Juni 1938. Baik, untuk selanjutnya pada periode 1961 sampai sekarang juga memiliki pengarang-pengarang wanita yang ikut dalam menciptakan karya-karya sastranya. Pengarang-pengarang wanita tersebut yaitu diantara lain yang pertama ada Titi Said. Beliau lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Juli 1935. Beliau merupakan seorang pengarang wanita yang banyak menulis cerpen. Lalu yang kedua ada S. Jah Janingsi. Beliau muncul dengan sebutan kumpulan cerpen dengan judul Dua Kerinduan pada tahun 1963. Lalu yang ketiga ada Sugiyarti Siswandi. Beliau banyak menulis cerpen yang dimuat dalam lembaran-lembaran penerbitan Lekra. Kumpulan cerpen beliau terdapat pada Surga di Bumi yang terbit tahun 1960. Lalu yang keempat ada Erni Siswati Hutomo. Beliau banyak menulis cerpen yang dimuat dalam majalah sastra. Lalu yang kelima ada Eni Sumargo. Beliau lahir di Blitar pada tanggal 21 November 1943. Selanjutnya terdapat penulis naskah drama pada periode ini. Penulis naskah drama tersebut diantara lain ada Mohdi Ponegoro, ada M. Yunan Helmi Nasution, ada Saini K.M. dan ada B. Soelarto. Lalu berikutnya, pada angkatan 45, penulis esai dapat dihitung hanya dengan jari. Akan tetapi, terdapat seorang penulis esai yang dikenal karena banyak melontarkan gagasan dan perspektif-perspektif baik. Dan beliau adalah penulis esai yang paling dikenal. Sastrawan tersebut adalah Iwan Simatupang. Namun, esai-esai yang ada hampir di dalam majalah semuanya terbenam. Kumpulan-kumpulan esai tentang persoalan sastra tersebut diterbitkan kembali oleh Satyagraha Hurip Suprono dengan judul Antologi Esai Sekitar Persoalan Sastra pada tahun 1969. Baik, sebagai penutup materi kita hari ini, kesimpulannya yaitu karya sastra pada periode 1961 sampai sekarang lebih berfokus pada protes sosial terhadap pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk sajak, kumpulan puisi maupun roman, dan pada zaman sekarang karya sastra tidak berfokus lagi pada protes sosial yang dimana karya sastra yang sebelumnya dikenal dengan roman sekarang. Dan sekarang roman itu dikenal dengan nama novel. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Bye-bye.